Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan hasil sosialisasi asesmen nasional tahun 2021 yang pada kesempatan tadi sebenarnya diwakili oleh K3S dan MKKS SMP Kabupaten Lebak. Tapi di sini saya akan menyambungkan sosialisasi atau menyampaikan hasil dari sosialisasi tersebut. Nah, di sini sosialisasinya itu Asesmen Nasional 2021 K3S dan MKKS SMP se-Kabupaten Lebak. Tapi saya akan menyampaikan bagian-bagian yang pentingnya saja di sini. Agenda presentasinya yaitu pengertian asesmen nasional, latar belakang asesmen nasional, tujuan asesmen nasional, pelaksanaan asesmen nasional, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari asesmen nasional. Nah, selanjutnya yaitu untuk yang pengertian asesmen nasional ini mungkin sudah banyak yang tahu bahwa asesmen nasional 2021 adalah pemetaan untuk pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program jenjang dasar dan menengah. Kemudian itu mutu yang diukurnya menggunakan 3 instrumen, yaitu asesmen kompetisi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kemudian untuk latar belakang nanti bisa dibaca di slide ini, saya nanti akan bagikan. Kemudian ini untuk keterampilan abad ke-21 yang dibutuhkan setiap siswa. Jadi mungkin karena abad ini sudah abad teknologi atau abad yang semakin maju, maka di sini kebutuhannya pun bertambah. Jadi literasi dasar, kompetensi, kemudian kualitas karakter. Nah, nanti ini kita lewat saja dulu, nanti dibaca-baca. Nah, ini alasan diadakan atau diselenggarakannya asesmen nasional ini rendahnya skor PISA Indonesia. PISA itu sendiri Program for International Student Assessment. Jadi penilaian atau evaluasi untuk tingkat internasionalnya di Indonesia itu masih rendah. Nah, jadi konsisten sebagai salah satu negara dengan peringkat hasil PISA terendah. Kemudian ini strateginya mungkin Mendikbud untuk memperbaiki nilai PISA Indonesia itu sendiri. Yang pertama yaitu kepala sekolah dipilih dari guru-guru terbaik. Nah, yang sekarang mungkin udah baik ya, mungkin untuk meningkat lebih terbaik lagi nanti. Kemudian cetak generasi guru baru. Jadi mungkin banyak yang pensiun, kemudian ada lagi nanti regenerasi. Nah, kemudian menyederhanakan kurikulum. Nah, ini yang keempat, itu menyelenggarakan AKM, bagian dari AKM yang kemarin kita sudah ikut laksanakan sosialisasi dan diklatnya. Kemudian platform teknologi pendidikan berbasis mobile. Jadi sekarang karena zaman teknologi informasi itu teknologi pendidikan itu berbasis mobile. Ini dasar hukumnya nanti dibaca-baca. Kalau kita baca mungkin waktu kurang efisiensi waktu. Dan tujuan asesmen nasional. Nah, ini tujuannya itu asesmen nasional mendorong guru untuk mengembangkan kompetensi kognitif yang mendasar sekaligus karakter murid secara utuh. Nah, ini asesmen nasional, kognitif dasar, dan kemudian karakter. Kemudian ini jelas asesmen untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Nah, ini pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen nasional sama dengan atau versus UN. Nah, ini apakah seperti bola UN melawan AN? Artinya UN versus AN itu apakah AN itu atau asesmen nasional itu pengganti atau mengganti UN seperti yang dikemukakan oleh Pak Edi Suhaidi yang dari Dinas Pendidikan, bahwa AN tidak mengganti UN. Artinya ini perbedaannya yaitu di sini ada perbedaan antara ujian nasional dan asesmen nasional. Ini hanya perubahan, jadi bukan untuk mengganti dan merubah. Karena era digital mobile ini sekarang sudah semakin maju, maka pergeseran atau perubahan dari ujian nasional ke asesmen nasional itu sendiri. Nah, di sini tentu kita lihat bahwa ada sedikit pergeseran atau perubahan sedikit, yang tadinya hanya pilihan ganda dan isian untuk model soalnya. Di sini pilihan ganda kompleks menjodohkan drag and drop, highlight, isian singkat, jadi bahkan lebih banyak dari metode modelnya. Tapi untuk jadwal dari yang UN itu 4 hari sekarang menjadi 2 hari. Kemudian metode penilaiannya pun kalau UN itu computer based test, jadi berbasis komputer. Kalau ini sistem CAT, artinya Competition Adaptive Testing dengan Multi Stage Adaptive Testing. Jadi kalau metode CAT itu mungkin penilaiannya tidak manual lagi, jadi mungkin ya langsung gitu. Kemudian ini instrumennya, nanti dibaca-baca untuk yang ini. Asesmen nasional dirancang untuk memotret mutu input, proses, dan hasil belajar yang mencerminkan kinerja sekolah. Jadi seluruh komponen dari mulai kinerja sekolahnya itu sendiri sampai sebagai umpan balik berkala yang objektif dan komprehensif bagi manajemen sekolah, Dinas Pendidikan, dan Kemendikbud. Jadi kolaborasi kerjasama yang untuk menghasilkan yang terbaik bagi dunia pendidikan kita. Kemudian ini dilaksanakan di semua sekolah dengan responden asesmen nasional itu sendiri meliputi dari murid, guru, dan kepala sekolah. Jadi kita semua terlibat. Kalau UN dulu kan hanya murid sebagai pelaku. Kalau sekarang kita sebagai guru dan kepala sekolah pun ikut mengikuti asesmen itu sendiri. Jadi kalau kita dulu kan hanya mengawas, kemudian mengolah UN itu sendiri. Kalau sekarang kita terlibat langsung. Kemudian peserta di sini ya itu sudah umum, udah pada tahu 30 per sekolah. Untuk SD ya kita fokus untuk SD karena kita pemaparannya atau menerima sosialisasinya untuk guru SD. Kemudian jadwal pelaksanaannya itu untuk SD itu kan 2 hari. Yang hari pertama itu jam ke-1-nya AKM literasi 75 menit durasinya. Kemudian yang kedua survei karakter atau jam kedua survei karakter 20 menit. Untuk hari keduanya yang jam pertamanya itu AKM numerasi sama 75 menit untuk jam pertama. Kemudian jam kedua survei lingkungan belajar. Jadi 4 aspek ini dalam 2 hari terselesaikan seperti itu. Kemudian sesi pelaksanaan